Kak Tessa nih melihat sidang Kadipir sendiri kan ditunda nih, apalagi kan Kadipir lagi sakit, gimana sih Kak? Menghadapi itu kan seperti apa mungkin? Aduh, kenapa JPU? Kenapa saya? Aduh, JPU bukannya maskernya dari awal sampai sekarang kagak pernah buka masker, ada apa? Kenapa sayang? Ini ngelihat kan persidangan ditunda juga, tadi kan baru pemeriksaan saksi dari Doktif kan, terus ditunda dan masih ada 4 saksi lagi, itu gimana sih? Ya, bro, aku gini, Niki kan hari ini menyatakan tadi dari awal menyatakan keinginannya untuk hari ini bersidang, walaupun dia lagi sakit ya, ada surat dokter dari Rutan, tapi dia bilang dia sanggup untuk mengikuti persidangan gitu kan. Nah tapi baru satu saksi, kenapa tiba-tiba diundur, ditunda, dilanjutkan? Niki kan nggak terima, karena Niki maunya selesai juga hari ini, karena dia sudah gak enak bareng, dia duduk, dia udah yakin sama dirinya. Tapi gue nggak ngerti sepeduli itu hakim sama JPU, sepeduli itu sama Niki. Apakah peduli karena Niki sakit? Apakah gue gak ngerti, suasana semakin agak hardang tadi ya, panas hati nih gitu. Jadi menurut gue nih satu lagi nih ya, penjagaan minta ampun ketatnya. Nih biar tahu ya, ini sidang terbuka, oke? Sidang terbuka, tapi yang di dalam itu ada berapa baris polela-polela. Ada beberapa baris sehingga yang ada keluarga Niki, ada pecinta Niki itu yang ada di luar. Ada di luar, di brigade ditutupin, nggak boleh melihat ke persidangan. Karena mereka ada 5 lapis. Nah, harusnya 5 lapis polisi itu harusnya beri kesempatan emak-emak datang dari Makassar, emak-emak datang dari Ambon, emak-emak datang dari Maluku untuk menyaksikan persidangannya Nikita Mirzani. Sampai sekarang emak-emak itu pun udah beli pesawat segala macam dan dia nggak bisa masuk. Dan yang di dalam itu cuman anggota aparat, gua nggak ngerti, udah kayak sidang teroris atau pembunuhan berantai atau koruptor yang ribuan triliun. Kita nggak bisa masuk. Ini di raport gini ya. Lo nggak gitu, konsepnya salah itu Mbak. Siapa sih? Gue lah. Kenapa lo? Nggak bisa dong, nggak gini. Masuk aja Bang, masuk Bang. Enggak, Udah masuk aja udah. Enggak, gini. Mbak Tessa itu kan selalu bilang ya polisi harusnya memberikan masuk semua. Nggak gitu konsepnya gini guys. Polisi itu menjaga persidangan supaya tidak ada huru-hara. Nah sekarang gue tanya, emang ini persidangan apa, teroris? Iya. Sidangan pembunuhan? Ya ini kan pemerasan. Ini kan sidang ancaman hukumannya 20 artis tahun. lo hanya beda, satu mengaku endorse, satu nggak mengaku endorse. Makanya jangan jiwa mama dibawa ke pengadilan. Bukan soal jiwa mama. Enggak, tunggu, diam, sadar dulu gini. Jadi kalau misalnya gini loh, kan gue ini cinta sama Niki, gue kan pro sama Niki, sama juga Mbak pro Niki kan. Nah ini gue bilangnya begini. Supaya Niki itu nggak di penjara tahannya lama, ya kan, supaya bisa diringankan. Ya kalau gue sih berharap 6 bulan, setahun. Diam, gue tahu lu kan pura-pura. Nanti lu tiba-tiba lu mau dengan faktanya. Kalau gue pakai hati, dia tuh anaknya tadi sakit loh. Anaknya iya, datang ke ruang persidangan iya, loh. tapi Itu aja anaknya dihalangin sama JPU begini. Harusnya susah berilah buat dia. sama mama dapur ini. Diam dulu, dengar dulu aku Raja Bangsawan ngomong ya. Jadi gini, kalau misalnya gini. Kalau misalnya nanti ini nggak ada huru-hara, tenang, nggak ribut, kan si hakim sama si JPU itu kan hatinya jadi moodnya bagus. Awal nggak ada huru-hara loh, nggak ada huru-hara awalnya. Apaan? Emang saya buta? Enggak, karena Mbak, rekaman itu tidak diputarkan. Harusnya rekaman itu diputarkan, tapi tidak. Iya, tapi itu jangan huru-hara. Mbak nggak lihat dari huru. kemarin waria-waria itu pada entak-entakan di situ. Itu kan nggak boleh itu. Salah satunya apa? Karena yang satu manas-manasin dari Niki, yang satu manas-manasin dari Raja Gladys. Nggak boleh begitu. Makanya kalau polisi menjaga melakukan pengetatan itu wajar. Karena Oke, wajar, tapi ini keterlaluan. Enggak. Ada berapa brigade, ada berapa lapisan keterlaluan. Emosi turunin, nanti kita di penjara. Yang datang dari bukan. Jangan keras, nanti datang loh. Aku bicara fakta. Fans ini datang dari pesawat, naik pesawat ke sini nggak bisa masuk. Yang masuk adalah polela. Iya, berapa tapi barisan? hakim nggak peduli Mbak mau dari Amerika, Kutub Utara, yang penting kan bikin rusuh. Nanti si Nikinya terdakwa ini gua Lah polis ini 15 tahun. emang sidang teroris. Yang nggak ada hubungan. Mau teroris. Lah ini seorang ibu rumah tangga yang juga anaknya datang, yang lagi sakit. Abis itu kasihlah dia kesempatan memeluk. Ini aja dia lagi. Silent. Diam dulu.
Ya. Ya, gue malas ngamuk-ngamuk kayak kemarin. Nanti gue ditonjok orang lagi ya kan. Nah, jadi Gue yang nonjok. Bentar deh. apalagi nih istri jenderal cuy ya. Mbak, kalian kan sama-sama mendukung Ami Niki yang Iya. sedang ini. Tapi kenapa kalian bersih tegang seperti ini? Gini, kalau aku jujur ya, aku pakai hatiku seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang dulu juga pernah aku menjadi single parent. Ya, Kalau karena dia kan nggak pernah melahirkan. Iya, karena Dia- Mbak itu mama. Ya emang aku mama, masa bapak-bapak? Dia kan nggak pernah melahirkan, nggak pernah mempunyai anak. Kalau Niki yang punya anak yang dia harus menanggung. Ya tapi kan mana kalau anak nggak itu dari bisa- kami ini beningan Mbak nggak bisa punya anak juga. Gimana ceritanya itu? Ayo jawab. Aku jadi Matesa, tapi kan ini kan yang punya hak untuk siapa boleh masuk kan hakim. Hakim sendiri bilang emang nggak boleh ada yang masuk ini itu. Nah itu Oke, gimana? ini sidang terbuka saya. Iya. Sidang terbuka harusnya terbuka buat umum. Apalagi fans nih kita datang dari luar kota, dari luar ini, datang dengan mengeluarkan uangnya sendiri tanpa dibayar. Tapi tamu yang datang melebihi kapasitas, makanya dipilih dulu. Apalagi mulutnya kayak Mbak, cocot. Polisi udah tandai dari, oh ini jangan suruh masuk, di luar aja dari kandang sono. Makanya Mbak di luar. Coba gue tadi yang depan pintu kan? Iya, pasti gue suruh masuk. Atau Mbak ini tenang. Wah, itu kan kena usir kan kita berisik betul. Ya, Ibu rumah tangga yang mana anak-anaknya belum bisa mencari ya kita kan nafkah. usir dari luar. Katanya nih melihat Doktif kan seorang review ya, kayak skincare dan juga yang dimana sering nge-review yang tentang overclaim sendiri. Ada berita bahwasannya produk dari Doktif sendiri disegel sama BPOM. Itu tanggapannya bagaimana sih? Ya sekarang gini loh, aku cukup kaget ya. Aku kaget ini produknya Doktif. Karena setahu aku kan Doktif itu mereview karena dia tahu kalau ini overclaim, kalau ini kurang ini, kalau overclaim berarti tidak sesuai dengan apa yang tertera. Nah, aku tahu dia kan memang ahli ya. Kalau menurut aku ya canggih, ahli. Tapi aku kaget kok bisa sekarang produknya kena gitu loh. Tadi kata bapak itu 4, bener nggak sih? Iya bener Pak ya. Aku kaget karena, nah ini nih sejarah baru nih kan Doktif yang mereview produk orang ini lu kena, ini lu gini, lu begini. Ternyata produknya sendiri kena. Ada apa? Kenapa? Nanti kan bisa jadi. Sini lu, mau kemana? Iya kan. Nah, aku juga heran kenapa seorang Doktif bisanya produknya yang bermasalah. Secara Doktif selama ini ngomongin atau mereview. Kenapa sih Doktif? Kenapa Doktif kok bisa jam 10 keluar itu BPOM-nya nggak mengizinkan produknya? Gimana kita udah bela-bela lu nih, kan? Jadinya kita malu 7 turunan. Aku juga lah. Berarti Mas Saad mau minta pendapat juga nih? Ya. Maksudnya kan ini Dia sangat- lagi ya, pendapat ini- dia, malas banget gue. Maksudnya ini kan sangat miris juga ya, seorang kayak dokter review tapi ternyata produk sendiri juga disegel sama BPOM sendiri. Iya katanya ada 4 berapa tadi 4 ya? Ya. Nah itu Doktif Ini kalau gimana? ada Satria aja lu baru-baru ada lu anak Satria ya. Iya ganteng dia. Gimana nih Bang? Iya, lu Tanggapannya? ganteng. Cuy. Berapetan dong, biar Ya, kalian ya. disebut sahabatan nih. Kami cinta satu malam. Lu kurang ajar lu. Hai. Ah, Ya, ya, ada gue, ada gue. jadi gini, selama ini kan Doktif itu personal brandingnya dia udah wow kan gitu, masyarakat banyak banget yang percaya sama dia. Endingnya ternyata tadi jam 10 saya dikasih tahu pengacara Iya. Raja Gradis ternyata itunya 4. berarti Doktif nggak ngecek kalaupun dia via vendor sama Maklon, namanya Maklon ya. Maklon pabrik. Berarti dia nggak ngecek ke dalamnya. Nah, ini maksud aku ini akan jadi bumerang juga buat kita bahwa nanti kita akan diserang dari kelompok orang yang selama ini yang dia Percaya. review. Karena selama ini kita percaya produk Doktif itu aman karena Doktif yang mereview produk orang. Endingnya nama Niki lagi jelek, ya kan? Iyalah. Ngefek gitu. Jadi Karena- menurut kalian keterangan Doktif hari ini bersifat blunder apa gimana? Dia nggak nyangka ini akan terjadi. Jadi untuk menutupi malu 7 turunan ya udahlah dia tadi ngaku. Ya tadi kan logo apa kan tadi apa bahasanya tadi? Kan tadi ada iya memang produk saya gini gitu nggak tadi. Tadi sih dari wartawan ngakunya. Karena sudah dirilis kan, dirilis 4 kan produknya kan. Jujur ya, ini adalah besok juga kita akan berhadapan sama begitu kita live kita akan berhadapan sama buzzer-buzzer sebelah sana. Gak usah nge-review produk orang bermasalah, produk kalian sendiri juga bermasalah. Kan ini sebenarnya tamparan juga buat kita, bumerang buat kita. Karena yang mana kita tahu kan Doktif selama ini kan ada di pihaknya Niki. Ternyata produknya Doktif sendiri 4 yang bermasalah. Malu aku. Iya. Nah, ini bener ya, 4. Nah, menurut aku, ya nanti pantas kata orang tadi, gajah di pelupuk mata kelihatan,
semut yang di gajah seberang laut kelihatan, semut di pelupuk mata nggak kelihatan. Jangan sampai ada yang ngomong begitu. Jujur kalau aku ini, kalian yang bertanya, aku malu loh. Aku sampai kangen, bener yang bener. Terus tadi dilihatin sama adik-adik wartawan bahwa buktinya bener, memang bener produknya Doktip. Jadi menurut aku, ya ini adalah menurut aku, ya kita harus terima kalau memang bermasalah. Kita harus terima, BPOM sudah bekerja, kita harus menerima. BPOM sudah bekerja, BPOM sudah melihatkan giginya. Ini yang bermasalah. Jadi BPOM ini nggak ada pandang bulu, bang. Dari sebelah sana bermasalah juga dihajar, dari sini juga bermasalah dihajar. Keren sih BPOM. Dan gongnya pas pula dia jadi saksi hari ini. Pengumumannya. Apa sengaja ya? Hah? Pas saksi loh BPOM, sengaja nih kali BPOM nih. Kemarin juga pas SS dikeluarin juga. Oh BPOM, cubit ya. Ada domba nih. Oke, makasih ya Kak. Ya.